gerakan protes-protes ini justru muncul secara organik dari masyarakat gitu, tanpa harus selalu konsolidasi dari mahasiswa, LSM, kelompok buruh atau kelompok-kelompok tertentu. Pemerintah dan DPR saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena memang banyak sekali problem yang dialami oleh warga Indonesia ya. Semoga pemerintah itu maulah mendengar kita sebagai rakyat. Teman-teman dari SM silakan merubuhkan gedung DPR itu. Kalau kita lihat berbagai kondisi di Indonesia seperti banyaknya demonstrasi, terus juga ada berbagai kekesalan gitu, baik itu di dunia nyata maupun daring, itu sebenarnya adalah bentuk dari keresahan masyarakat dari berbagai lini gitu. Kita bisa lihat gitu bagaimana gerakan protes-protes ini justru muncul secara organik dari masyarakat gitu, tanpa harus selalu konsolidasi dari mahasiswa, LSM, kelompok buruh atau kelompok-kelompok tertentu. Itu artinya kondisi yang menyusahkan dari pemerintah, baik dari eksekutif, legislatif maupun penegak hukum, itu udah menyentuh ke bagian titik-titik penting bagi masyarakat untuk bisa turun ke jalan. Ini artinya menjadi darurat bagi masyarakat untuk segera meminta hak kewargaannya gitu. Maksudnya hak pemenuhan dirinya sebagai warga negara itu segera didorong untuk dipenuhi oleh pemerintah gitu. Kita bisa lihat dari 17+8 gitu, tuntutannya banyak banget. Itu sebenarnya juga kita bisa lihat bahwa ini berangkat dari ada banyak hal yang sangat meresahkan dan hanya harus dibenarkan oleh negara kayak gitu. Menurut saya kondisi negara kita ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena negara kita ini tidak maju ke depan, tidak berkembang ke arah yang lebih baik. Kita hanya diam di tempat, stagnan, dan gini-gini aja. Pemerintah, siapapun pemimpinnya, itu tidak pernah berpihak pada rakyat. Pemerintah tidak pernah mendengarkan keluh kesah dari rakyat, tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat, tidak mewakili suara-suara rakyat. Di sisi lain, DPR mikir besok bingung mau makan apa, bingung mau makan di mana, atau mau keluar negeri kemana lagi nih, bingung. Kesenjangan sosial ini cukup membuat negara ini memprihatinkan dan bisa dibilang sakit. Dari yang kita lihat di demonstrasi kemarin, pemerintah mana mau nemuin kita sebagai rakyatnya. Rakyat datang jauh-jauh berbondong-bondong menemui DPR, menyampaikan keluh kesah, aspirasi dan lain sebagainya. DPR-nya work from home. Alasannya macet, nanti gak bisa keluar, gak bisa pulang ke rumah dengan tepat waktu. Alasan yang lucu, rakyat sendiri tiap hari berkejaran dengan waktu naik transportasi umum, macet-macetan, berdesak-desakan. DPR yang punya mobil dinas, dapat rumah dinas, dan lain sebagainya, lebih memilih work from home, lebih memilih untuk kerja di rumah dengan alasan susah buat pulangnya, macet. Harusnya kita lihat bagaimana situasi-situasi kemarin, demonstrasi-demonstrasi yang ada kemarin, itu menjadi bukti bahwa demokrasi di kita telah mati. Menurut saya pemerintah dan DPR saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena memang banyak sekali problem yang dialami oleh warga Indonesia ya. Kalau bicara soal eksekutif, ada PHK massal, pengangguran, kemiskinan, dan korupsi tentunya yang ada saat ini. Demikian juga kalau dengan parlemen, rasanya mereka kurang mewakili suara rakyat untuk beberapa waktu ini. Kondisi Indonesia saat ini terutama berkaitan dengan demo-demo yang belakangan ini terjadi, menurutku ini adalah respon publik, respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terhadap decision making, terhadap kebijakan-kebijakan publik yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan cenderung menguntungkan pihak-pihak mereka. Itu satu. Dan yang kedua adalah arogansi. Di sini aku melihat bahwa pejabat-pejabat pemerintah, DPR itu menunjukkan arogansi di mana mereka seperti tidak mau mendengar, mereka seperti bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat. Arogansi itu juga yang meningkatkan amarah, meningkatkan ketidakpercayaan publik, meningkatkan kekecewaan yang tentunya ada batasnya. Masyarakat juga pasti
tidak mau begini terus, itu pastinya akan ada, eh, kita ingin perubahan, pastinya ada yang perubahan di kinerja DPR. Untuk harapan soal situasi damai gitu ya. Kalau damai gitu, damai itu biasanya seringkali dibentuk oleh dari atas gitu, sistem konsep damai atau segala macam yang pada akhirnya menciptakan kondisi damai yang sebenarnya semu gitu. Kedamaian tanpa keadilan hanyalah damai omong kosong yang pada akhirnya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu mungkin akan meledak di waktu yang beberapa saat ke depan gitu. Oleh karena itu harapannya adalah DPR dan pemerintah ini harus memperhitungkan kembali gitu cara-cara pendekatan kepada masyarakat, melayani masyarakat gitu. Melihat permasalahan apa sih yang muncul dari masyarakat, alih-alih melihat apa yang dilakukan atau yang diprotes oleh masyarakat ini sebagai sesuatu yang ditunggangi oleh asing, penuh dengan kepentingan asing, kepentingan kelompok-kelompok yang seolah-olah menjadi kambing hitam gitu. Karena selama ini kalau kita lihat dari kondisi-kondisi yang ada itu sebenarnya adalah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya muncul dari kerja-kerja pemerintah yang selama ini selalu abai dengan hak-hak bagi masyarakatnya gitu. Ini yang jadi PR bagi pemerintah. Harapannya adalah pertama-tama mungkin tentunya memenuhi tuntutan terlebih dahulu dan kemudian berikutnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Yang mana akan menciptakan keadilan. Dari situlah baru ada yang namanya kedamaian. Alih-alih menciptakan kedamaian yang diciptakan secara akal-akalan dari kelompok elit. Itu sih. Bisa selalu menjadi ladang kehidupan bagi rakyatnya. Nggak perlu kita jadi negara kaya, nggak perlu. Yang penting tuh rakyat sejahtera, rakyat makmur, terjamin kehidupannya, nggak ada raya-raya lagi di masa depan. Gak ada anak yang gizi buruk, anak yang stunting, gak ada lagi anak yang putus sekolah, gak ada lagi anak yang bingung ketika udah gede mau jadi apa. Pemerintah dan DPR bisa terus berbenah ya, karena dengan pembenahan dan evaluasi yang masif begitu, rakyat nanti akan bisa melihat kinerjanya, rakyat akan bisa merasa puas dan konflik-konflik horizontal, konflik yang ada saat ini pun ya bisa terselesaikan secara otomatis. Harapan soal situasi damai, tentunya kita semua masyarakat ingin kondisi yang damai, kita semua ingin hidup dengan tenang, hidup dengan merasa aman, dan menurutku ini hanya akan tercapai jika itu tadi tuntutan-tuntutan masyarakat itu dipenuhi, kekecewaan-kekecewaan publik itu terhadap masalah-masalahnya, ya masalah-masalahnya itu yang dibenahi, kebijakan-kebijakannya yang dianggap kurang baik diperbaiki. Misalnya tuntutan yang sekarang sedang ramai 17+8 itu, seandainya itu semuanya dikerjakan oleh pemerintah, aku yakin kedepannya Indonesia tidak hanya damai tapi juga bisa kondisi ekonomi, kondisi lain-lainnya juga bisa ikut maju, bisa ikut berjalan dengan baik.